konsep berupa bentuk pancer manunggalika kula Gusti Mas para Hadi, mati. Nah, di iku kelompok yang tolong lain itu ada kameranya empat juga. digeser sidik. Satu, ora ono apa-apa, sing ono kuwi dudu, sing ora ono ya kuwi sejatine ono. Yang kedua, saya di sini sekarang, saya di sini sekarang. Nah, yang ketiga itu cilik ngebejak ado tanpa panganan, cedak tanpa sesenggolan. Itu. Yang keempat, urip rasa karo karep. Ini kalau dikupas, itulah paham Jawa. Bukan seperti itu, bukan kejawen ya, paham Jawa. Apakah benar bahwa kitab suci itu buatan Tuhan? Lanjutkan ke isu yang paling ini aku tidak dibetet ini. Ini Mbak Gatot, sekarang isu ini muncul dari kota-kota sampai ke desa-desa terkait dengan penculikan anak, Mbak. Penculikan anak, banyak yang ketakutan ini di berbagai macam tempat. Faktor apa sih? Apa mungkin karena menjelang Pilpres, kepentingannya apa? Kemudian isu ini muncul lagi, kan sering Mbak kayak gini. Nah, nanti Mbak Gatot coba diterangkan kenapa kok bisa sampai seperti itu, kita harus bagaimana. Nanti Mas Guru juga tolong dikasih solusi supaya para ibu, orang tua itu tetap tenang gitu. Gimana Mbak Gatot? Ya memang masyarakat itu selalu dibuat Ketakutan. posisinya sulit. Mau tidak percaya ada ya, mau percaya kan berarti ketakutan. Nah ini yang memang ada satu skenario yang selalu membuat manusia itu resah, masyarakat itu resah itu. Nah oleh karena itu ya pertama kita harus hati-hati saja, tapi tidak perlu takut. Nah kenapa? Kembali saya mesti kalau ya saya buat apa ya, perbandingan atau semacam bukan bukti ya, semacam indikasi. Itu anak-anak SMP, SMA sudah sulit. Sekarang SMA itu hampir sama dengan orang dewasa. SMP itu peka tentang perubahan peradaban ini. Ini saya dengar mereka ada takut. Hampir semua yang mengatakan tak lawan, yang mengatakan penculik itu selalu begitu. Karena SMP saya kelas 1, 2 ini. Ini peka anak ini terhadap perubahan zaman, lebih peka. Kalau SD terlalu anak-anak, SMP peka, SMA sudah terpengaruh kita dewasa. Nah ini saya lihat itu tanda-tanda zaman di situ dari usia seperti itu. Belum menginjak usia istilahnya apa ya, balik gitu ya, jadi masih menjelang. Ini anak ini peka, dan ini anak-anak milenial betul ini. Itu mereka tidak khawatir. Nah, sekarang kalau dulu anak-anak sekolah itu kalau gurunya tidak masuk seneng, sekarang enggak, anak saya enggak, malah enggak seneng, dikritik. Nah guru udah paham bahwa anak ini mulai kritis lah ya. Gini, nah itu tentang penculikan itu, rupa-rupanya yang cepat merespon anak-anak SMP itu. Dia selalu mengatakan tidak takut, tak lawan gitu, selalu begitu. Oh itu bagus ini, tapi harus hati-hati ya, gitu. Karena isu yang bisa dilontarkan sebagai di masyarakat itu pasti sulit ditolak, dan akibatnya resah masyarakat itu. Dari pinter yang membuat isu itu. Ya memang ya pernah ada kan cerita seperti itu di film zamannya film layar lebar itu. Ada dua persahabat yang sejak TK SD itu bersahabat. Terus akhirnya setelah lulus SD mereka itu bersaat kumpul nggak sengaja hujan gerimis di satu tempat. Ada perjanjian kelak kalau kita dewasa kita ketemu di sini. Nah, dia menuju tempat depannya tugu itu. Nah soal itu bisa mereka berusaha lama bertahun-tahun sampai dewasa, sampai kerja. Nah ketepatan satunya itu jadi dokter, satu jadi polisi. Itu. Oh timbul isu itu
penculikan anak itu, diambil matanya, dijual dan sebagainya. Nah, terus tahu-tahu ada fotonya dokter. Loh, ini sahabat saya ini. Ini data polisi tadi. Ini sahabat saya dulu waktu SD. Sulit, dia lari dokternya. Lari. Dan akhirnya dia iling. Di dompet itu ada tulisan, ketemu di mana nanti pada saat tertentu. Dicoba dia, disanggung. Per jam itu, hari itu, tanggal itu. Datang langsung dikecek. Jadi kan ada cerita itu ada. Lah ada betul isu itu, ya. Apa itu cuma sekedar isu, kita tidak tahu. Iya. Kalau Mas Guru gimana nanggapin isu itu? Karena cukup meresahkan ya Mas. Saya baru dengar sih Mas. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu, ya saya sempat mendengar isu seperti ini. Dan ya kalau kita menganalisa tentang siklus politik ya di tahun-tahun tertentu pasti selalu ada momen di mana isu itu menjadi sangat liar kan. Ya oke lah ya. Karena saya mendengar dari Mas Hendra, jadi sangat beralasan kalau kemudian ini kita bahas. Pasti isu ini memang nyata ada kan gitu. Bukan penculikannya tapi isunya itu kan pasti sekarang sedang santer ya. Ya kan gini Mas, ada sebuah kejadian dengan penyebaran isu ini kan dua hal yang berbeda. Kalau soal penculikan ya itu adalah resiko kehidupan dari dulu juga pasti ada. Oke, gitu dengan segala macam motifnya. Tetapi bagaimana mengemas isu ini untuk sebuah kepentingan itu hal yang berbeda lagi kan. Menakut-nakuti masyarakat dengan isu ini ya, itu sebetulnya kan kejahatan ya kemanusiaan lah. Nah, dan memang kejahatan seperti ini aku nakutin orang semakin dimudahkan dengan adanya sosmed kan, karena semua orang bisa punya cara untuk menghantam langsung ke jantung kesadaran manusia kan. Iya, cara satu-satunya untuk melawan ini adalah dengan betul-betul setiap orang kembali kepada satu ya, kemantapan bahwa kita hanya akan celaka kalau kita punya karma buruk. Maka kalau mau selamat ya orang harus berjuang untuk betul-betul menjaga tindakannya, menjaga pikirannya, menjaga kata-katanya supaya tidak punya karma buruk yang itu mengundang segala musibah. Yang kedua, ya tetap harus ada yang namanya sebuah kontra narasi dong, yang itu memunculkan optimisme. Dan mestinya ini menjadi tugas pemerintah yang dia punya corong-corong media kan, gitu. Nggak bisa dong, nggak adil kalau kemudian ini hanya menjadi tanggung jawab paket jelata. Ini harus tanggung jawabnya kepolisian, tanggung jawabnya tentara, mesti digerakkan semuanya dong. Gitu, melindungi rakyat dong. Tanggung jawab siapa? Ya kalau saya sebagai seorang guru kan membangun sebuah persaudaraan di mana kita saling menguatkan, saling melindungi, saling mendukung Mas. Gitulah. Gitu. Kemudian saya ada dua pertanyaan terakhir. Oke. Untuk Mbak Gatot, ya. Pertanyaannya begini, kurang lebihnya begini Mbak Gatot. Jadi orang Kejawen itu kan terkenal tidak percaya dengan siksa kubur, ya kan? Karena kalau mati katanya langsung masuk neraka. Itu ada yang bilang begitu Mbak. Orang Kejawen nggak percaya siksa kubur karena kalau mati langsung masuk neraka katanya. Mbak Gatot menanggapinya gimana sebagai orang Jawa, orang Kejawen? Kalau paham Jawa yang asli, sekarang ada istilah Kejawen dan Jawa kan, gitu ya. Ada bilang paham Jawa dan Kejawen. Kalau Kejawen ini sudah campuran. Kalau paham Jawa itu yang asli. Aku lahir dulu kartu dewi. Saya lahir bukan kehendak saya mati bukan kehendak saya. Kenapa saya takut? Lahir bukan kehendak kita, mati bukan kehendak kita. Dari sini itu kehendak siapa? Kenapa kok mikir? Ya, kalau lahir jelas saya dari ibu, rahim ibu. Mati saya kembali ke unsurnya. Ada masalah apa? Mau kembali ke unsurnya kan? Jadi jasad kita yang tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara panas. Jadi dia kembali, roh kita kembali kepada induknya. Kan selesai sudah. Nah itu kalau bahan Jawa yang asli kan begitu.
Tidak perlu harus nebak-nebak. Kalau sekarang ya contoh cerita apa ya, guyonnya begini. Saya cerita pada anak saya begitu. Anak saya menjawab, enggak Pak. Ada yang tahu persis bahwa nanti matinya itu begini. Siapa? Kawan bapak sendiri. Loh, coba panggil di sini. Ada 4 orang. Coba tanya satu persatu. Jangan bersama-sama. Loh, tidak sama jawabannya. 4 orang ini. Berarti tidak tahu. Gitu. Jadi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Iya. Nanti mati itu. Bukan kehendak kita semua. Nah, itu. Tapi Mbak Gatot percaya ada siksa kubur? Kita tidak tahu. Dan tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Tidak kan ada orang yang tahu. Tidak kan ada orang Tidak ada yang tahu. Oke. Kalau tahu gimana? Kalau tahu berarti itu imajinasi. Ya aneh gitu. Aneh. Iya. Atau mungkin ya. Mungkin itu berdasarkan sesuatu ajaran. Tidak bisa menafsirkan. Tidak bisa menafsirkan bahwa suri tafsir itu mengatakan tidak tahu gitu loh. Nah, yang terakhir untuk Mas Guru ini Oke. agak panjang ya Mas, Boleh. terkait dengan ini Mas, misteri kota hantu Saranjana Mas. Ya ampun. Tanyanya tuh Ini ya. kan banyak itu orang katanya diculik di kota gaib Saranjana segala macam yang di Kalimantan kalau nggak salah itu. Gimana sih sebenarnya merespon fenomena seperti itu dari kacamata spiritual? Ya, sekali lagi, segala bentuk cerita itu tidak bisa langsung kita percaya. Apapun juga kata orang, jangan asal percaya, kita harus bersikap netral, kemudian masuk ke upaya-upaya pembuktian, kan Mas, begitu. Nah, saya sendiri kan belum lihat kota itu ada apa enggak. Saya cuma dengar kata Saranjana, tapi pengalaman spiritual saya tidak ada yang sampai menjangkau itu, gitu ya. Tapi kalau jenengan tanyanya kepada saya konteks yang lebih umum gitu ya, saya bisa menjelaskan pengalaman saya bahwa kan memang jagat raya ini adalah matriks multidimensi kan. Jadi yang ada di jagat raya ini termasuk kehidupan di bumi ini bukan hanya realitas yang material seperti kita. Ya, nggak usah jauh-jauh kita melihat keluar, kita melihat ke dalam saja. Kan kita semua sudah punya semacam aksioma bahwa kita ini punya jiwa. Coba Mas Hendra bisa lihat jiwanya apa enggak? Bisa nggak menyentuh jiwanya? Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Kan nggak lucu juga kalau ya pokoknya asal percaya ada jiwa. Nah, kalau kita menggunakan rasa sejati, ya kita akan tahu bahwa jiwa itu ada. Menggunakan rasa sejati, kita akan tahu bahwa diri sejati itu ada. Nah, sekarang bisa nggak kita menggunakan perangkat yang sama untuk melihat di luar diri? Nah, sejauh pengalaman saya memang ini ada yang namanya dimensi-dimensi lain yang berhimpitan dengan bumi ini. Saya punya banyak cerita-cerita lucu sih Mas, maksudnya juga orang banyak yang cerita gitu ya. Terus saya ketemu dengan orang-orang tertentu. Saya pernah ketemu dengan apa yang kita sebut sebagai manusia harimau Mas. Ya, kan itu mitologi, legenda. Tapi bagaimana kalau Mas Hendra ketemu langsung dengan orang yang itu punya karakter seperti digambarkan dalam mitologi itu, yang dia bisa sewaktu-waktu memang berubah menjadi harimau. Nah, saya tidak sampai melihat dia betul-betul berubah secara fisiknya Mas, tetapi mendekati itu, sedang proses menuju ke arah itu, saya melihat. Dan saya dengan ini baru empirik ya. Nah, dengan rasa sejati saya bisa mengkonfirmasi bahwa dia memang manusia kayak begitu, hidup di dua dunia. Jadi dimungkinkan itu ada, tetapi kalau saya belum mengalami. Nah, tetapi saya bisa mengkonfirmasi bahwa di tempat-tempat tertentu itu ada kehidupan di dimensi yang berbeda, kayak kampung lah, apalah, ada strukturnya, ada lurahnya, ada apa, ya. Tapi bukan manusia seperti badan kita. Nah, jadi kita itu kayak berhimpitan antara dimensi satu dengan dimensi yang berbeda. Gitu, itu mungkin saja. Jadi, nah, tapi kan kalau di kita ini cita-cita kayak begitu kan hanya jadi semacam bahan rame-rame buat hiburan aja kan, gitu, nggak penting-penting amat juga. Emang ada nggak adanya gimana kan, nggak pengaruh pada hidup kita. Ya gitu sih Mas. Bah, Gatot, closing statement terkait dengan ilmu Kasamuran Jawa itu yang seperti apa?
ada dua kelompok besar mengenai penjelasannya. Dua penjelasan. Kelompok satunya dengan konsep berupa petunjuk pancer, manunggalika kula Gusti sakan paring itu mati. Nah, di kelompok yang lain itu ada 4 juga. Satu, ora ana apa-apa, sing ana kuwi dudu, sing ora ana ya kuwi sejatine ana. Yang kedua, saya di sini sekarang. Saya di sini sekarang. Nah, yang ketiga itu cilik ngebejaga ado tanpa panganan, cedak tanpa sesenggolan. Itu. Yang keempat, urip rasa karo karep. Ini kalau dikupas, itulah paham Jawa. Bukan seperti itu, bukan kejawen ya, paham Jawa. Kalau dua kelompok dikupas, itu akan bisa memberikan pengertian pada seseorang. Inilah paham Jawa. Tapi panjang lebar ini jadinya. Nah, panjang lebar. Jadi dua kelompok ini dikupas satu persatu sehingga menjelaskan tentang inilah paham Jawa. Itu. Oke. Terakhir Mas, singkat. Oke. Singkat. Apakah benar bahwa kitab suci itu dibuat Tuhan? Yang pasti, yang namanya buku yang disebut kitab suci itu dibuat di percetakan. Jelas? Saya tidak pernah melihat ada kitab yang turun dari langit pakai debu, ya. Fakta. Oke. Mas Guru, terima kasih banyak. Bang Adam, terima kasih banyak.